Total estimasinya biaya yang digunakan sekitar 400,3 triliun. Nah, lantas Anda sebagai pengamat ekonomi, bagaimana Anda melihat implikasi atau efeknya bagi kas negara atau perekonomian negara, Mas Fitra? Ya, saya rasa cukup signifikan ya, dan kita juga harus mengukur bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berasal dari APBN ya, selama ini juga berasal dari state-owned companies. Ini kalau misalnya kita masukkan semua unsur-unsur itu sebenarnya bisa lebih dari 400 triliun ya, hitungan saya bisa sampai 2000-an triliun ya, dengan kalau melibatkan state-owned companies atau BUMN. Nah, jadi dari sisi dampak memang lumayan ada ya. Tidak-tidaknya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di 5%. Tapi tentu 5% saja tidak cukup ya. Kalau kita lihat potret 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5,07% di Iya. exclude masa pandemi. Kalau masa pandemi dimasukkan 4,22%. Artinya dari sisi keseimbangan ekonomi itu masih di level 5%. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau hanya infrastruktur saja, mungkin kita tidak akan bisa hidup ya, atau harus ikhlas ya Hmm. terusan tumbuh ya cuma 5%. Padahal kan target kita adalah lebih dari itu ya. Kita butuh minimal 6% pertumbuhan ekonomi untuk kemudian keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dan bahkan Pak Prabowo punya target yang lebih tinggi lagi. Iya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat ke depan bagaimana Pak Prabowo sebenarnya sudah diuntungkan ya, karena melanjutkan Pak Jokowi. Infrastrukturnya sudah dibangun, ya tinggal nanti pilar-pilar yang lain yang perlu digenapi gitu kan. Nah, salah satu mungkin konsiderasi yang lain adalah kita juga harus kemudian mulai memperhatikan kesehatan di BUMN. Nah, karena selama ini banyak juga ya proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya off balance sheet ya, kalau kita melihatnya dari sisi pembiayaan. Off balance sheet artinya non APBN, tetapi banyak yang dikerjakan oleh BUMN karya. Nah, ini BUMN karya sebenarnya juga berada dalam beban yang berat, sehingga untuk membangun infrastruktur di era Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lagi membebani BUMN karena mereka memang geraknya sudah relatif terbatas. Dan oleh karenanya ya muncul wacana ya, beberapa hal ya terkait dengan misalnya meningkatkan defisit APBN kita dan kemudian Iya. meningkatkan debt to GDP ratio kita. Ini suatu hal yang untuk menutupi funding gap ya dalam konteks kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan investasi ke depan. Karena dalam hitung-hitungan saya, um, untuk 5 tahun ke depan ya, dari 2025 sampai tahun 2029 itu dibutuhkan minimal 10.000 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau kita Hmm. set target Pak Prabowo sebagai target ideal yang harus dikejar, maka kita butuh 10.000 triliun. Dan dari Baik. APBN itu menurut hitung-hitungan saya itu cuma bisa menghandle 500 triliun, paling tinggi 700 triliun. Taruhlah 500 triliun, maka 9.500 triliun itu harus berasal dari sumber-sumber lain yang Hmm. sifatnya non APBN. Nah, sumber-sumber itu didapat dari mana saja? Nah, kan kita juga sudah melihat tipe kepemimpinan Pak Jokowi lebih ke eh, ini inward looking ya. Bagaimana membenahi domestik yang terlebih dahulu, Hmm. infrastruktur, terus kemudian bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan seterusnya, itu yang menjadi wilayah kerja Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Tapi untuk Pak Prabowo saya rasa sifatnya atau strateginya akan jauh lebih outward looking. Nah, ini yang kita juga perlu tekankan ke depannya, karena kebutuhan investasi ke depan itu sebenarnya lebih banyak bisa dipenuhi oleh aspek-aspek yang di luar budget, yang di luar Indonesia gitu. Jadi kita Baik. tidak hanya mengkarantina ya pertumbuhan ekonomi berdasarkan resources domestik, Hmm. tapi juga berdasarkan resources internasional. Dan Baik. ini sudah dicicil oleh Pak Prabowo ya, bahkan sebelum Ya. kemudian diinaugurasi kemarin sudah berkunjung ke China, sudah berkunjung ke Jepang, Iya. sudah ke Amerika Serikat, bahkan Hmm. sudah berkunjung ke Rusia bahkan dan ke Turki. Iya. Baik, bisa Anda melihat ini. Ya, ini sangat kita butuhkan karena hilirisasi atau industrialisasi nanti pada akhirnya akan menjadi penopang ekonomi yang utama. Nah, salah satunya lewat jalur industri dan juga ekspor. Kita lihat saja misalnya performa ekonomi dari tahun 2015 tahun 2019 lewat jalur ekspor di stainless steel ya, selama program moratorium dari nikel, dan kemudian kita melihat bagaimana nikel itu dihilirisasi, dicampurkan atau diolah menjadi ferronikel, dicampurkan dengan krom dan besi baja menjadi stainless steel. Nah, selama tahun 2015 sampai 2019, exclude pandemic years ya, karena itu kan ada gejolak di pandemi kita hilangkan, maka
sudah ada peningkatan ekspor secara rata-rata 180% per tahun. Ya, ini kan suatu peningkatan yang luar biasa dan berdasarkan hitungan saya, kalau kita bicara mengenai bagaimana escape from middle income trap lewat jalur perdagangan internasional, salah satunya lewat jalur ekspor, minimal 9,8% dari pertumbuhan ekspor rata-rata berasal dari industri ya, minimal sampai tahun 2038. Artinya kalau kita lihat dari satu sektor saja, di sektor industri nikel dan turunannya, ini sudah kemudian mampu menyumbang itu dengan sangat signifikan. Dan itu pada akhirnya membuat Uni Eropa juga marah-marah karena mereka merasa Iya. tersaingi ya, kurang lebih. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pilar utama kita ke depan. Tetapi tentu hilirisasi ini bukan hal yang menjadi satu-satunya ya, karena kalau bertopang pada ini saja mungkin tidak akan sustainable. Makanya kita juga harus melihat tidak hanya downstream, tapi juga upstreamnya, berarti complete industrialization, dan tidak hanya berada pada satu sektor saja, tetapi juga harus multisektor. Iya, memang mining sector merupakan sektor yang low hanging fruits, tapi nanti yang berdasarkan keunggulan komparatif kita juga harus membangunnya dari sektor agriculture misalnya, dan itu menjadi tanggung jawab Pak Prabowo ke depan. Iya, baik kalau memang ini Iya, saya rasa ini akan jadi dasar yang solid ya. Selain infrastruktur, tadi juga ada pembenahan-pembenahan di sana sini dari sisi institusi. Karena kalau kita bicara mengenai institusi, dari World Governance Indicator ada beberapa dimensi ya. Tadi dimensi yang sudah disampaikan oleh Litbang Kompas adalah salah satu dimensi yang disebut sebagai political stability. Tapi juga ada dimensi-dimensi yang lain. Ada rule of law, ada regulatory quality, ada kemudian government effectiveness, kemudian ada control of corruption dan voice and accountability. 6 dimensi dalam World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank dan bisa dibandingkan antar negara. Nah, ini juga bisa menjadi semacam sinyal ya, entah itu baik ataupun buruk ya buat para investor. Kalau misalnya dimensi-dimensi itu kemudian jatuh, anjlok ya, maka kemudian investor kemudian kabur. Tapi yang jelas yang kita lihat setidak-tidaknya di awal ini dengan kabinet yang banyak dan kemudian merupakan refleksi dari konsensus nasional, setidak-tidaknya di jangka pendek ya, baru seminggu ini kita bisa melihat konsensus politik. Artinya kalau kita bicara dari sisi dimensi governance, ada political stability yang setidaknya bisa dipegang oleh para investor. Dan ini menjadi landasan yang menurut saya baik sekali. Sebelumnya juga Pak Jokowi juga sudah memulai mencicil ya, membenahi institusi lewat beberapa peraturan-peraturan deregulasi dan debirokratisasi, salah satu yang melalui Omnibus Law. Nah, ini juga menjadi semacam panduan yang positif ya, mengarahkan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik, dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan membangun dua pilar yang masih belum sempurna ya, tetapi harus kemudian diperbaiki antar waktu ya, yaitu pilar tadi SDM yang mana menjadi salah satu fokus juga dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan, dan juga pilar institusi.